Perkenalkan, nama saya Lalu Amrullah. Saya adalah dosen tetap di Prodi Teknologi Pangan, Kampus Institut Teknologi Kesehatan dan Aspirasi Lombok Timur. Pada saat ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk melengkapi berkas sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membawakan pembelajaran yaitu mata kuliah biologi dengan jumlah 3 SKS. Sistem yang akan saya bawakan dengan sistem DEI, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery artinya saya akan menyampaikan ceramah di depan peserta didik. Terus interaktif artinya di sini saya akan memberikan ruang dan waktu di sela-sela ceramah tersebut kepada peserta didik. Asesmen di sini adalah saya akan memberikan penilaian di akhir pada pertemuan kelas, yaitu dengan 3 bagian. Pertama, penugasan, seterusnya UTS dan UAS. Ini saja video pembukaan. Kita akan lanjut kepada video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi pada sore hari ini, yaitu membahas tentang biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Sebelum kita lanjut ke perkuliahan ini teman-teman, saya kepengen minta maaf dulu. Karena tentunya suasananya agak beda pada sore hari ini. Yang sebelumnya kita perkuliahan bersama teman-teman kelas saja. Pada kesempatan sore ini ada pembedanya, yaitu kita dalam pengambilan video oleh tim videografer ya. Ini ditunjukkan untuk proses pengajuan proses persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Itulah tujuannya pengambilan video selama proses pembelajaran yang akan kita lewati pada sore hari ini. Oke, itu alasan tim videografer ada di belakang ya. Sebelum kita masuk ke tema konsep biodiversitas atau keanekaragaman hayati di pertemuan 10, teman-teman, kita sudah diskusikan yaitu tentang ekologi. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi ekologi? Bagi mungkin yang mau bertanya. Tapi kalau tidak, kita akan lanjut ke keanekaragaman makhluk hidup atau mungkin tidak asing di teman-teman itu biodiversitas. Ada yang mau menyampaikan pendapat dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Mungkin ada yang pernah membaca materi ini, apa itu yang dimaksud dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati? Oke, kita lanjut. Keanekaragaman hayati, teman-teman, adalah keseluruhan individu, baik meliputi variasi jenis itu di tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kata kuncinya di sini adalah keseluruhan variasi, ya, seluruh variasi yang tergolong bisa kita sebut sebagai keanekaragaman. Oke, poinnya dari biodiversitas atau keanekaragaman hayati ini adalah tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ya, tingkat gen contohnya, tentu teman-teman sekarang pada sore hari ini jika nengok ke sebelah kiri atau sebelah kanan, tentu memiliki perbedaan secara psikologis yang mencolok. Fisiologis yang mencolok ya. Itu adalah contoh daripada keanekaragaman yang dibawakan oleh gen, tingkat gen. Kalau keanekaragaman tingkat jenis,
Apa contohnya? Ada yang mau memberi contoh? Jenis kelamin. Boleh. Oke. Keanekaragaman tingkat jenis atau individu atau spesies, yaitu keanekaragaman yang ditempatkan ketika kita berada pada satu ekosistem di ruang yang agak sempit. Saya bisa kasih gambaran ya. Kalau di sini ibaratnya tingkat gen saja yang mempengaruhi pertumbuhan titik ini. Kalau keanekaragaman tingkat spesies itu tentunya ada berbagai macam spesies yang ada atau individu yang ada di sini. Inilah yang memiliki perbedaan. Terus yang terakhir ada jenis ekosistem. Ekosistem itu yang dimana yang maksud? Tentunya karena titik-titik atau makhluk hidup ini, flora dan fauna ini memiliki berbagai macam jenis variasi. Tentunya tempat tinggalnya ini adalah yang disebut dengan keanekaragaman ekosistem. Oke? Masuk ya? Ada gambarannya? Oke. Next. Tingkat keanekaragaman hayati. Ini tadi sudah saya paparkan di depan. Ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi perbedaan sifat dan penampilan individu satu jenis dengan makhluk hidup lainnya. Ya, ini adalah deskripsi umum. Mungkin teman-teman mau mendeskripsikan dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu perbedaan individu terhadap lainnya. Bisa seperti itu, deskripsi sesuai penggunaan bahasa yang tepat dari esensi daripada keanekaragaman tingkat gen ini, ya. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya, apakah jika kita memiliki saudara kembar akan memiliki persamaan gen atau beda? Kalau dari deskripsi yang kita sepakati pada sore hari ini, misalnya kita kembar siam ini, berbeda jam lahir saja terhadap saudara kita, apakah bisa dikatakan memiliki keragaman gen? Ayo. Bisa. Ada. Sifatnya? Wajahnya. Oke. Secara umum, secara deskripsi daripada keanekaragaman gen, teman-teman di sini mengatakan individu-individu dalam satu jenis makhluk hidup yang disebabkan oleh perbedaan susunan gen. Nah, susunan gen itu sendiri artinya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang atau langsung karena tersusun dalam kromosom di dalam sel darah kita. Secara keilmuan, kemiripan memang benar ada, akan tetapi secara saintis persamaan itu tidak sama. Oke? Ini adalah contoh daripada keanekaragaman gen yang ada pada manusia. Ya, tentunya karena kita sama-sama dari Asia, akan mirip mungkin dengan wajah-wajah yang seperti ini, ya. Lain halnya bagi mungkin yang hidup di barat itu memiliki wajah yang berbeda. Oke, ada gambaran tentang keanekaragaman gen ini ya. Oke, next. Ini adalah contoh teman-teman pada tumbuhan. Di gambar satu ini ada bunga mawar memiliki variasi yang berwarna-warni, ya. Ini adalah contohnya
yang disebabkan oleh keanekaragaman gen. Berikutnya yaitu pada pohon kelapa dan seterusnya pada buah pisang atau pisang. Ya, variasinya. Next, contohnya pada hewan. Saya mengambil ini di Google, ini ada dogs dan cat ya. Tentunya ini adalah binatang atau hewan peliharaan ya, sehingga memiliki keimutan yang luar biasa bagi yang suka memelihara ya, tentu memelihara hewan. Lanjut kita ke keanekaragaman spesies, adalah variasi antar jenis pada makhluk hidup. Variasi antar jenis ya, antar jenis. Fokusnya kepada antar jenis. Apa saja misalnya contohnya di sini, kalau pada tumbuhan seperti ada genus Musa atau pisang itu tadi sudah di depan, ada berbagai macam variasi atau nama yang ada. Terus ada pada padi. Misalnya ketika kita menanam padi, tentu menanam yang bibit tertentu ya, akan tetapi akan selalu ada tumbuh bibit-bibit lain sehingga memiliki variasi spesies yang berbeda ya. Keanekaragaman ekologis, mencangkup wilayah tempat kita tinggal. Yang paling bisa kita contohkan dengan keadaan kita di sini adalah teman-teman daerah pesisir, misalnya di daerah Labuan Haji. Ada yang tinggal di pesisir, begitu juga ada makhluk hidup yang berada di sekitaran pesisirnya atau lautnya, begitu. Kalau di gambar ini digambarkan sinar matahari memberikan kebermanfaatan untuk tumbuhan, terus untuk rumput-rumput, untuk hewan yang ada di dalam air, untuk fitoplankton dan berbagai macam alga yang ada di dalam telaga ini. Ini adalah contoh kecil daripada keanekaragaman jenis ekologis yang menepati satu wilayah tertentu. Oke, sebelum saya next, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, next. Pemanfaatan keanekaragaman hayati. Pemanfaatan keanekaragaman hayati itu digolongkan menjadi 3. Konsumtif, produktif, dan ekologis. Oke, konsumtif. Apa yang dimaksud konsumtif? Ada yang tahu? Apa? Oke, kita lanjut kalau begitu. Pemanfaatan secara langsung, itulah yang dimaksud dengan konsumtif. Contohnya apa? Ketika kita mengambil dari alam apa yang sudah tersedia di alam. Apakah misalnya kita mengambil ikan di laut termasuk dalam contoh konsumtif? Iya. Mengambil buah-buahan di kebun? Iya, termasuk ke dalam contoh konsumtif. Oke. Ini ada beberapa contoh berikutnya, tapi gambarannya paling tidak teman-teman sudah dapat, sudah tahu. Oke, terus pemanfaatan nilai produktif, yaitu kalau kita melihat nilai produktif, teman-teman, itu tentu mengindikasikan bahwa memiliki nilai hitung-hitungan, atau mungkin kalau bahasa bisnisnya tentu cuanlah yang dihitung, kemanfaatannya, ya.
Seperti contohnya di sini nilai produktifnya untuk Kanekram hayati itu ada di pangan, ada di sandang begitu. Next ke nilai ekologisnya, yaitu beragam manfaat, yaitu yang umum kita manfaatkan adalah menjaga ekosistem untuk kita tinggal bersama, ya. Itu makanya kenapa setiap ada pembangunan yang besar-besar selalu ada demo-demo, ya. Risiko karena di sini konsep dari memiliki nilai ekologis ini, itulah dia alasannya. Next, itu untuk kemanfaatnya, ketersediaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, regulasi iklim, pencegahan bencana banjir, penyedia oksigen, dan kita lanjut kepada biodiversitas Indonesia. Ketika kita berbicara tentang biodiversitas Indonesia, teman-teman, tentu secara umum tidak lepas dari faktor gen, individu, spesies, atau ekosistem. Begitu juga dengan biodiversitas Indonesia secara umum. Akan tetapi di sini coba secara konsep keilmuan dulu biologi, kita menjelaskan, kenal pulau ini? Pulau apa ini? Tahu? Oke, ini pulau mana dulu? Oke, ini yang berbentuk Oke, benar sudah. Dan di sini kalau saya perbesar teman-teman, di titik ini, di sini ada kita yang sekarang berdomisili di Selat Lombok. Ini seolah-olah garis ini menjadi garis yang tidak terlihat atau memisahkan kita dengan daerah Nusantara dan lainnya. Yang pertama ada namanya garis Wallace dan garis Weber. Ya. Garis ini, teori ini dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, yaitu yang mengemukakan bahwa dia menerangkan ternyata setelah berlayar ke pulau Kalimantan, Sumatera, dan sekitarnya, ketika masuk di wilayah sini, di tengah-tengah ini, kita Lombok, itu menemukan ada loh perbedaan binatang atau flora dan fauna yang ditemukan. Konon berapa histori sejarah menyebutkan bahwa Alfred Russel Wallace ini untuk meyakinkan Charles Darwin, penemu evolusi itu, bersurat dan tinggal di Ampenan, Kota Mataram. Tentunya Ampenan, Kota Mataram waktu itu kalau dari histori sejarah yang ada menjadi pelabuhan terbesar lah di Indonesia bagian timur, khususnya di Nusa Tenggara Barat, ya, di Mataram, bukan di Labuan Haji, ya, pada zamannya dulu, Nah, dari sanalah, dari tinggalnya Russel Wallace ini di Pulau Lombok, dia bersurat ke Charles Darwin untuk memperkuat teori-teori yang dibuat oleh Charles Darwin, ya, dengan waktu itu surat masih berlaku, ya, belum ada email dan sejenisnya. Oke, sebelum saya next slide, tentunya teori Russel Wallace ini teman-teman tidak sesempurna sesuai dengan awal pembuatan. Itu tentu mengalami kekurangan dan diperkuat argumennya, diperkuat isinya adalah sama garis Weber, sehingga muncullah teori ini yang mengatakan bahwa setiap spesies yang ada di pulau-pulau Nusantara ini dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Ya, dibagi menjadi 3. Ada perbedaan di setiap lokasi yang ditempati oleh masing-masing spesies.
Seperti inilah kurang lebihnya ya. Nah, tadi di peta itu kita berada di sebelah sini, berarti kalau ini di Pulau Timur itu termasuk pada Komodo ya. Dengan pembagian seperti ini teman-teman, sehingga muncul kata-kata bahwa ada spesies endemik. Pernah dengar kata endemik? Endemik itu adalah spesies yang berada atau yang ditemukan hanya pada daerah itu saja. Tahu nggak apa spesies endemik yang ada di Pulau Lombok atau Gunung Rinjani? Apa? Kijang. Boleh, benar. Rusa yang tepat ya. Ada rusa Rinjani. Ya, itu hanya ditemukan jenisnya di Pulau Lombok. Ada juga jenis burung hantu dan ada jenis musang. Itu yang bisa ditemukan hanya di Pulau Lombok. Di tempat lain tidak ada. Dan itu tentunya dilarang untuk kita pelihara, dilarang untuk ditangkap, harus berada di alamnya, habitat aslinya. Oke, biodiversitas Indonesia itu memiliki keunikan. Atas dasar pembagian garis tadi, makanya muncul adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Maksud kata oriental di sini adalah sebagian besar yang ada di Indonesia kita temukan juga di Australia, atau bisa hidup sesuai dengan daerah pembagiannya seperti ini. Ya, seandainya mungkin di sini ada peta lagi, ya tentu ini Nusantara, di sini pun di negara ini akan ada, bisa kita temukan. Ya, itu menjadi temuan lah di penemuan. Terus memiliki tumbuhan flora bertipe Malaysiana. Maksudnya Malaysiana di sini adalah tadi kebersamaan spesies itu antara lokasi yang satu dan yang lain itu hampir sama. Oke. Memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Yang tadi sudah kita paparkan, yang endemik itu seperti apa. Memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Yang langka ini teman-teman tentunya dilindungi. Oke. Persebaran flora berdasarkan Van Wallace tadi sudah ya. Flora dan dataran Sahul. Dataran Sahul ini adalah dataran pembagian antara Indonesia dengan Australia. Itu pembagiannya. Terus flora dan daerah Tengah Wallace, flora bagian Sunda, tentu Sunda ini adalah bagian di Jawa Barat dan sekitarnya. Didasarkan pada ketinggian tempat dan habitatnya. Oke, ciri-ciri daerah oriental yaitu mamalia berukuran besar, misalnya gajah, Sumatera, dan sejenisnya. Terus banyak jenis primata, misalnya orangutan dan sejenisnya. Pernah melihat primata di sini? Masa? Kalau ke pusuk? Pernah. Itu dia. Monyet, itulah primata. Oke. Di daerah pusuk, di Rinjani itu teman-teman ada primata monyet hitam ya. Yang familiar itu kadang-kadang muncul kalau teman-teman ke pusuk, di pusuknya ke bawahnya itu ada monyet hitam, tapi jarang sangat meminta-minta, tidak seperti monyet yang lain-lainnya. Kan yang lainnya itu sering meminta-minta di pinggir jalan ya. Ya, memang itulah kehidupan di sekitaran pusuk itu. Tapi kalau monyet yang hitam itu jarang teman-teman, paling sepintas saja lewat-lewat di. Mungkin bisa jadi ya. Saya belum membaca literatur terlalu jauh tentang itu. Oke.
Ini adalah contoh-contohnya dan ciri-cirinya tadi. Nextnya, ciri-ciri hewan daerah Australis. Mamalia berukuran lebih kecil, memiliki berkantong, misalnya wallaby kecil dan sebagainya. Warna bulu lebih menarik dan beragam. Yang umum kita tahu berkantong apa? Kanguru. Dan itu adanya di mana? Kanguru itu hidupnya di mana? Hah? Adanya di Australia, ada Aussie ya. Bisa tidak kira-kira hidup di daerah kita di Indonesia? Ini masih kan tadi adanya di Australia, yang secara peta geografis kita masih dekat loh. Oke, ingat konsepnya. Secara geografis sudah dekat. Tadi konsep garis walet itu, ya, pembagian bisa hidup, akan tapi tentu untuk perkembangan biak itu butuh proses yang lama. Untuk hidup dengan pendek tentu bisa, tapi kasihan binatang perkembangan biaknya. Oke. Ini contoh-contoh tadi. Oke. Ciri-ciri hewan daerah pelarian. Pada daerah pelarian transisi oriental Australia, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, kita termasuk di sini antara hewan pelarian. Ya, NTT itu adanya di Komodo. Apakah kira-kira Komodo kalau dibawa ke Lombok bisa hidup enggak? Kalau kita pertanyaannya bisa hidup, tentu bisa hidup. Akan tetapi jangka panjangnya tidak, karena memiliki habitat yang sudah tepat. Oke? Hewan dan tumbuhan endemik. Ini contohnya sesuai dengan daerahnya, dan yang tadi endemik dengan pulau tempat kita tinggal ini namanya celupuk rinjani dan musang rinjani. Dua spesies ini teman-teman dilindungi, tidak boleh dipelihara ya statusnya. Ini yang kita temukan yang hanya bisa hidup di sekitaran Rinjani. Bisa hidup, mungkin kita bawa ke Lombok Tengah, ke Gerung dan sekitarnya. Tentunya untuk jangka panjang tidak bisa, kasihan. Jadinya sudah harus tetap hidup di lingkungannya. Hewan dan tumbuhan langka. Ini contohnya. Oke. Kita terus masuk ke manfaat keanekaragaman hayati sebagai penghasil sumber daya hayati, sumber kayu sebagai karbohidrat dan protein, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber plasma nutfah, sumber gen. Oke. Terus sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Itu sudah kita lihat di daerah Rinjani Pusuk. Ada pengembangan berbagai daerah rekreasi dan wisata. Pemanfaatan daerah aspek sosial dan budaya masyarakat. Oke, penyebab hilangnya keragaman hayati tentunya adalah pembangunan yang terus-menerus. Ya, itu penyebab utamanya. Yang menyebabkan itu hilangnya habitat atau fragmentasi hutan yang ada di lokasi pembangunan. Terus spesies eksotis, introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah. Ini adalah bentuk pengelolaannya. Degradasi habitat, kerusakan habitat karena polusi, misalnya hujan asam, dan sebagainya. Efek rumah kaca di sini teman-teman maksudnya adalah dampak dari pembangunan gedung-gedung yang semakin banyak yang menyebabkan kepanasan atau perubahan iklim di daerah tertentu ya.
eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, perubahan iklim global. Terus kita akan masuk ke konservasi, yaitu bagaimana tentang pengolahan untuk menjaga spesies flora dan fauna tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ex situ dan in situ. Ex situ adalah bagaimana kita mengupayakan flora dan fauna yang ada atau yang hampir punah teman-teman tetap lestari di lingkungannya, tetap terjaga ya. Sedangkan ex situ adalah bagaimana pelestarian tersebut kita pindahkan, mungkin kita membuat aviari kecil-kecil di rumah kita atau membuat suatu ekosistem buatan di luar habitatnya itu sendiri ya. Itu maksudnya. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati yaitu mulai konservasi in situ, satu cagar alam yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan dan sejenisnya. Ada tidak? Coba perhatikan konservasi in situ di sini ada tidak di teman-teman temukan di Pulau Lombok? Ada. Apa? Di mana? Di Lotim, Lombok Timur. Di mana Mas David? Gunung Rinjani. Benar. Itu adalah contoh daripada cagar alam konservasi. Oke, next, tumbuhan dan hewan asli Indonesia tadi sudah di depan kita terangkan, dan ini adalah slide terakhir teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Silakan yang mau bertanya. Tidak. Kalau tidak ada, penyampaian materi kita sampai di sini, ya. Tidak ada pertanyaan, ini benar. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Oke, boleh Mas David. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait tentang In situ dan ex situ. Mungkin terkait tentang itu Pak, satu pertanyaan saya. Artinya ketika kita membuat ekosistem di rumah kita, apa yang misalkan dampak apa yang terjadi terhadap habitat aslinya? Oke. Ketika kita membicarakan tadi konservasi ex situ, yaitu membuat habitat di luar habitat aslinya, itu tentu bagi spesies yang kita ambil alih tempat tinggalnya, itu kita bagi lagi spesies ini. Kalau dia normal saja tentu tidak apa-apa. Akan tetapi kalau dia sudah terancam, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, contoh mungkin aviari. Pernah dengar kata aviari? Aviari itu sejenis sangkar besar yang dibikin seperti rumah, hidup, air terjun, apa ada lengkap lah di sana, memelihara berbagai macam burung, ular apa di sana. Ya. Nah, itu untuk salah satu contoh bagaimana konservasi itu dijalankan. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau begitu saya tutup teman-teman. Sampai di sini pertemuan kita pada sore kali ini. Kita akan bertemu pada minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.